Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 23 Mei 2022 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi berkat dalam. Rahmat Tuhan begitu besar bagi kita dengan memberikan hari baru ini. Maka mari kita sekarang mengisi hari ini berbekal kekuatan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, Injil memberikan gambaran bagaimana sebelum Yesus berpisah dengan para muridnya, Yesus memberi anugerah yang penting, yakni kehadiran Roh Kudus. Roh inilah yang membawa orang pada kebenaran sejati. Saudari-saudara, di tengah dinamika hidup saat ini, kita masih dituntut untuk setia mendengarkan gerak roh. Buah yang dapat dirasakan adalah konsistensi sebagai murid Tuhan. Meski mengikuti Tuhan dan menjadi muridnya itu tidaklah selalu menjanjikan kemapanan hidup, tetapi itu semua merupakan jalan ilahi yang ditentukan oleh Allah. Artinya, semakin kita berani mengalami konsekuensi atas pilihan iman, maka kita semakin dilayakkan menjadi murid Tuhan dan akhirnya menerima keselamatan kekal kelak. Orang beriman Katolik tidak hanya setia pada Tuhan di dalam doa-doa saja, melainkan juga diwujudkan dalam tindakan bersaksi kepada sesama. Tidak mengeluh, tidak mencela, tidak tersinggung, tetapi selalu sabar, tabah, dan sukacita menjalani aktivitas. Itu merupakan bentuk dari kualitas iman yang benar sebagai murid Tuhan. Berada di jalan Tuhan memanglah berat, tetapi kepada kita telah dianugerahkan Roh Kudus yang siap sedia menemani. Maka pertanyaan renungan untuk kita, apakah kita juga selalu merawat relasi dengan Roh Kudus ini? Apakah kita juga menyadari betapa Roh Kudus berperan besar bagi keputusan-keputusan hidup kita? Mari kita mohon rahmat Allah agar kita semakin di dalam kedewasaan iman, sembari kita menyadari karya Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami sebagai murid-Mu, agar melalui diri kami, karya agung-Mu masih dapat terselenggara. Berilah kami kemampuan untuk peka pada gerak roh, sebab hanya melalui Roh Kudus inilah kami mampu menekuni perutusan di jalan pemuridan. Kuatkan kami dalam hidup rohani, agar kualitas hidup beriman dan keberanian bersaksi masih dapat kami wujudkan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan segala cara dan karya kesaksian kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.